Terima kasih banyak pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati dan yang tentu saya banggakan. Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, kemudian Dirut Perum Bulog, Pak Jenderal, kemudian Dirut PT Berdikari Persero. Terima kasih. Izinkan saya mewakili fraksi Partai Demokrat memberikan atau membacakan tanggapan dan pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat. Yang pertama, sesuai yang disampaikan tadi Pak Menteri, dari bahan-bahan yang Pak Menteri sampaikan bahwa wabah PMK ini di Indonesia bukan pertama kali muncul. Wabah terakhir yang dihadapi Indonesia terjadi pada tahun 1983 yang bisa dihilangkan melalui program vaksinisasi, sehingga tahun 1986 Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meyakinkan bahwa wabah PMK ini bisa diatasi dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Namun demikian perlu grand strategi yang jelas terkait dengan apa upaya pencegahan perluasan penularan penyakit PMK ini, serta kapan kira-kira target Kementan wabah PMK ini dapat dihilangkan dari Indonesia. Yang kedua, dari halaman 4 bahan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sampai 17 Mei 2022 terdapat 15 provinsi, 52 kabupaten kota, dan populasi ternak total sakit terkena PMK sebanyak 13.965 ekor. Dari total yang sakit tersebut, sembuh sebanyak 2.630 ekor atau 18,83%, dan mati 99 atau 0,71%. Yang menjadi pertanyaan kami dari fraksi Partai Demokrat ialah dari mana kira-kira kemunculan wabah PMK tersebut. Ini perlu ditelusuri agar bisa menjadi kita tahu apakah ini karena keteledoran atau ketidakwaspadaan kita karena tidak selektif mendatangkan hewan ternak sapi dari luar negeri atau kemungkinan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dalam memastikan pasokan dan stabilitas harga sapi menjelang Idul Adha dengan adanya PMK terjadi saat ini. PMK yang menyerang sapi diprediksi akan berdampak pada melonjaknya harga sapi kurban karena adanya gangguan distribusi sapi. PMK juga berdampak pada biaya transportasi menjadi lebih tinggi serta mendorong peternak di beberapa daerah melakukan panic selling. Yang kemudian selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi, India merupakan negara yang belum bebas PMK. Namun peraturan pemerintah nomor 4/2016, Permentan nomor 17 Permentan PK 450/5/2016 dan SK Mentan nomor 2556/2016 memperbolehkan masuknya daging dari India. Di sisi lain, Indonesia melalui Bulog terus melakukan importasi daging beku dari India. Bagaimana Bulog memastikan bahwa importasi daging sapi dari India dinyatakan aman? Terakhir, garis besar dari kami, fraksi Partai Demokrat, virus PMK dibesarkan awas importasi daging bermain. Virus ini tidak menular ke manusia, tapi sangat mematikan untuk binatang ternak. Dalam kondisi ini tentu harus diwaspadai karena demand terhadap daging sapi ini akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Apalagi menjelang Idul Adha, permintaan daging sapi akan memuncak. Pemberitaan tentang virus ini cukup dibesar-besarkan. Oleh karena itu harus diwaspadai. Kami pun dari fraksi Partai Demokrat mengingatkan Kementan, momentum ini jangan sampai dijadikan sebuah alasan oleh oknum importir untuk menjalankan atau mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara mengimpor sapi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pimpinan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.